Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulamihi fid dharain amin. Faqala bismillahirrahmanirrahim. Walau baqiya baina asnanihi syai'un min athari ta'amin wa ajaza an tamyizihi wa majjihi fasabaqa ma'ariqihi ila jawfihi bi ghairi ikhtiyarihi la yadurru. Walau baqiyalan lamun esih keri lan lamun esih keri masih tertinggal baina asnanihi ing dalem antarane pira-pira untune shaim apa syai'un suwiji-wiji min athari ta'amin saking bekase panganan, saking labete panganan, wa ajazalan apes sapa shaim an tamyizihi saking bedakake syai' wa majjihi lan nglepeh syai' fasabaqa nuli ketlanjur apa syai' ma'ariqihi ing dalem sertane idune shaim ila jawfihi tumeka wetenge shaim bi ghairi ikhtiyarihi kelawan tanpa ikhtiyare shaim, kelawan tanpa karepe shaim, la yadurru mongko ora bahaya apa syai'. Seandainya tersisa makanan di sela-sela gigi seseorang yang sedang berpuasa. Jadi ada sesuatu bekas makanan atau sisa makanan yang menempel, yang tersisa di gigi shaim. Kemudian shaim atau orang yang berpuasa tidak mampu membedakan. Dalam arti tidak mampu adalah apakah itu sisa makanan atau bukan. Tidak mampu juga meludahkannya atau membuangnya. Sehingga fasabaqa ma'ariqihi ketlanjur masuk pada perutnya bi ghairi ikhtiyar, tanpa punya tujuan itu. Jadi enggak sengaja makanan sisa itu tadi terlanjur ke bawah sampai mulut. Dengan kasus demikian maka fala yadur, karena memang tidak ada kesengajaan dan dia tidak bisa membedakan. Nah, dalam hal ini tentu saja lihat-lihat sisa makanannya. Kalau sisa makanannya besar, ya bisa dibuang. Kalau ini kasusnya adalah makanannya kecil, entah sisa biji lombok atau apa, atau sisa sayur bayam yang menempel di gigi sehingga tidak bisa membedakan. Kalau jelas nempel di gigi bolong dan itu gede berupa daging atau apa, terus sengaja dimakan, jadi sisa makan daging semisal pagi hari masih ada, terus lumayan ditelan, maka itu batal karena ada unsur kesengajaan dan dia bisa membedakan bahwa itu adalah benar-benar sisa makanan. Wala yadurru lan orang bahayani apa wusulu dzubab
tumekone laler au ghubaru tariqi utawa bleduke dalan au hurbalatid daqiqi utawa ayake glepung usul jaufahu ing wetenge shaim wa in ta'ammada senajan nejo sapa shaim fatha famihi ing buka cangkeme shaim ing buka tutuke shaim li ajli dzalika krana arai mengkono-mengkono wusul li anna sya'nahu krana temen setuhune tingkane dzalik krana temen setuhune tingkae dzalik iku asrut taharruzi angel ngrekso anhu saking dzalik wala budalan ora kena ora mintak yidil hubari saking ngoyiti hubar bleduk dikoyiti bitohiri kelawan hubar kang suci debu yang suci fayaduru mongko bahayani apa an-najisu bleduk kang najis walaya duru lan ora bahayani apa bal'uriqihi ngulu utawa menelan idune shaim atharul madmadati ing dalem sakwise kekemu wala fil wudu'i ing dalem wudu li asri taharruzi krana angele ngrekso anhu saking rik wala bisa beqimain lan ora batal kelawan ketlanjure banyu jaufa muhtasilin ing wetenge wong kang adus an janabatin saking adus jinabah bila inrimasin kelawan tanpa suluk termasuk yang tidak membatalkan ataupun tidak bahaya bagi orang yang puasa adalah ketika ada lalat atau debu yang berada di jalanan atau tepung ayaan tepung yang masuk menuju perutnya maka tidak batal puasanya. Jadi yang puasa lagi mungkin banyak angin sehingga debu kena angin dan maut. Dan orang yang berpuasa sedang membuka mulutnya sehingga masuk atau pas sedang guyu atau pas sedang ketawa ada lalat masuk dan langsung masuk bukan hanya sampai mulut tetapi sampai perut, maka tetap tidak batal karena memang itu sulit ya untuk memprediksinya dan menjaga ketika ada debu. Mungkin orang yang bekerjanya di selipan debu, selipan tepung ya, kan tentu saja banyak tepung yang berhamburan. Kalau mingkem terus ya kesel. Namun mungkin saat ini bisa diantisipasi dengan cara memakai masker. Yang jelas ketika sulit dalam menjaga debu, kemudian tadi ada lalat yang tanpa diundang masuk, maka tidak batal puasanya. Begitupun termasuk yang tidak membatalkan puasa. Apa tadi hurbalatud daqiq ayaan. Jadi tepung yang dilembutkan biasanya masih tetap ada yang kasar sehingga diayak yang lebih kecil. Nah ini tentu saja nanti aut-autan aur-auran dan bisa saja masuk melalui
mulut kita. Namun yang perlu diperhatikan dari bahasa tadi, debu adalah debu yang suci. Kalau debunya najis, ya membatalkan. Walaya duru bal'urikih atharul madmado. Juga tidak membatalkan puasa atau tidak bahaya bagi orang yang berpuasa menelan ludah setelah kumur-kumur wudu, karena memang sulit untuk menjaga itu. Setelah kumur-kumur ya ada ludah, itu ditelan saja, karena daripada nggak ditelan nanti nggak bisa membaca Quran mungkin ya. Jadi memang sulit setelah kumur-kumur, ya mau tidak mau ditelan nggak apa-apa. Tapi saat kumur-kumurnya airnya tidak boleh ditelan tentu saja. Ini adalah bekasnya saja, ludah bekas dari kumur-kumur saat berwudu. Juga tidak batal ketika orang yang mandi junub sudah berusaha hati-hati, mungkin melalui pancuran atau bagaimana, lah ternyata masih ada air yang tanpa sengaja masuk ke dalam perut, maka tidak batal ya, tidak batal kecuali inhimas di sini bilan himas, kecuali dia nyelam langsung tanpa hati-hati menutup bagian lubang kayak telinga ataupun mulut sehingga masuk. Nah, itu beda jenisnya. Namun demikian, bagaimana kalau orang yang mandinya memang selalu di dalam sungai? Ya enggak apa-apa. Inhimas pun enggak apa-apa selama yakin dan sudah ikhtiar, sudah berusaha tidak kemasukan air ke dalam tubuhnya. Demikian, wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.